Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, berkah semangat, lamongan, modilan, ujuk, masuk, presiden yang ngambek, cerdas, edukatif, religius, dan drama. Cerah. Iya, anak-anak hari ini semuanya semangat ya. Semangat. Siap untuk belajar hari ini? Iya. Sebelum kita belajar materi kita pada pagi hari ini, coba marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Silakan untuk memimpin, berdoa sekaligus menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, mohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari bandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Teman-teman, mohon duduk kembali. Terima kasih. Coba anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, Bu Devi absen terlebih dahulu ya. Ahmad Hairul Azam, Jasmine Azalea, Aprilia Putri Oktalianti,
Sela Amalia, Narendra Aji Abdillah, Hadir, Bu. Rafa Alvaro, Rian Junior, Mutiara Putri Ramadhani, Hadir, Bu. Rasya K, Hadir, Bu. Maulana. Hadir, Bu. Iya, hadir semuanya ya. Pinter. Coba, minggu lalu Bu Devi sudah memberi tugas kepada kalian untuk mempelajari materi kita pada pagi hari ini. Ya kan? Bab apa? Bab 4, yaitu materi tentang indahnya berbagi. Nah, coba sebelum kita ke materi, Bu Devi ingin tanya kepada kalian. Apakah kalian ada yang tahu apa itu zakat? Ya, apa? Zakat adalah mengeluarkan beras atau uang di bulan Ramadan. Pinter, mengeluarkan uang atau beras di bulan Ramadan. Sekarang yang kedua, apa itu infak? Ada yang tahu? Ya, apa? Memasukkan uang ke dalam kotak amal. Yang ketiga, apa itu sedekah? Ya, apa? Memberikan uang ke pengemis atau fakir miskin. Yang keempat, hadiah. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, apa? Memberikan hadiah kepada teman atau orang yang tersayang. Memberikan hadiah atau memberikan barang kepada teman atau orang tersayang. Apakah kalian pernah melakukan semuanya, anak-anak? Pernah. Coba Bu Devi tanya, pernah melakukan zakat? Pernah. Itu zakat apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Yang kedua, apakah kalian pernah berinfak? Pernah. Di mana? Di Di masjid. masjid. Yang ketiga, apakah kalian juga pernah bersedekah? Pernah. Berupa apa? Uang. Berupa uang. Yang keempat, hadiah. Apakah kalian juga pernah memberikan hadiah kepada temanmu? Pernah. Dalam rangka apa? Ulang tahun. Ulang tahun. Anak-anak pinter semuanya karena sudah mempelajari di rumah. Coba hari ini kita akan mempelajari tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Sebelum kita mulai materinya, silakan anak-anak mengeluarkan buku materinya semuanya. Sudah? Sudah. Coba habis ini Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Anak-anak silakan diperhatikan, didengarkan dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 7 belakang dengan kue. Zakat, infak, zakat, dan coba anak-anak, silakan perhatikan gambar berikut. Apa persamaan dari gambar tersebut? Ya, gambar tersebut sama-sama menunjukkan gambar orang yang sedang berbagi. Lantas, apa yang membedakan dari gambar tersebut? Gambar tersebut, yang pertama, gambar 1 orang membayar zakat, gambar 2 orang infak, gambar 3 orang yang sedang sedekah, gambar 4 orang yang memberi hadiah. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa mampu meyakini makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang kedua, membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang keempat, membedakan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang kelima, menciptakan ide-ide
dengan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang keenam, mempraktikkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan belajar tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Anak-anak, apakah kalian ada yang tahu apa itu zakat, infak, sedekah, dan hadiah? Apakah ada yang tahu? Nah, dalam kesempatan kali ini, mari kita pelajari tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Pertama, pengertian zakat. Menurut bahasa, berasal dari kata zakah yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah syariat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah mencapai nisab dan haul, serta diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Macam-macam zakat. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan untuk mensucikan diri. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang sudah mencapai nisab. Istilah zakat terbagi menjadi dua, yaitu muzaki dan mustahik. Muzaki adalah orang yang memberikan zakat kepada mustahik, sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan zakat. Ketentuan zakat yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan dari jenis harta tertentu seperti makanan pokok dan uang. Besaran zakat fitrah adalah 1 sok atau sekitar 2,5 sampai 3 kg. Hukumnya yaitu wajib dikeluarkan bagi setiap muslim pada bulan Ramadan. Sedangkan zakat mal dikeluarkan dari jenis harta tertentu seperti emas, perak, hasil panen, dan penghasilan. Zakat mal wajib bagi setiap muslim yang hartanya telah mencapai nisab dan haul dengan besaran umumnya 2,5% dari total harta tersebut. Mustahik zakat. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima ghorim, yang keenam rikob, yang ketujuh sabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Sekarang hikmah zakat. Hikmah zakat yang pertama yaitu dapat membersihkan harta dari sifat pikir. Yang kedua, membuka pintu rezeki. Yang ketiga, mengurangi kemiskinan. Yang keempat, menghapus dosa. Yang kelima, melatih kerendahan hati. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian infak. Menurut bahasa, infak berasal dari kata anfaqo, yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta. Sedangkan menurut istilah syariat, infak merupakan mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama Islam dengan sifat yang lebih luas daripada zakat dan bisa mencakup zakat itu sendiri. Jenis-jenis infak terbagi menjadi tiga, yaitu infak wajib, infak sunnah, dan infak mubah. Infak wajib adalah kewajiban yang jika tidak ditunaikan akan menimbulkan dosa, seperti nafkah untuk keluarga. Sedangkan infak yang sunnah yaitu infak yang dianjurkan dan bernilai pahala, seperti infak untuk membantu orang lain atau program keagamaan. Yang ketiga, infak mubah. Infak mubah yaitu infak yang bebas dilakukan tanpa memberikan pahala atau dosa, seperti untuk keperluan pedagang atau bertani. Hikmah infak yaitu yang pertama dapat menambah pahala. Yang kedua, didoakan malaikat. Yang ketiga, peluang rezeki yang tak terduga. Yang keempat, meningkatkan kepedulian sosial. Yang kelima, menciptakan kesejahteraan. Selanjutnya yaitu pengertian sedekah. Menurut bahasa, sedekah berasal dari kata sodako, yang artinya benar atau jujur, yang menunjukkan kebenaran pengakuan iman seseorang.
Sedangkan menurut istilah, sedekah merupakan pemberian sukarela atau bantuan yang diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya, serta dapat berupa uang, tenaga, pikiran, atau waktu. Bentuk-bentuk sedekah yang pertama bisa berupa harta, tenaga keterampilan, ilmu, senyuman, maupun sedekah jariah ataupun wakaf. Hikmah sedekah. Yang pertama, sedekah dapat menambah pahala yang berlipat ganda. Yang kedua, dapat menghapus dosa. Yang ketiga, dapat mendatangkan syafaat. Yang keempat, sedekah jariah. Yang kelima, meningkatkan keimanan. Selanjutnya, kita akan bahas tentang hadiah. Hadiah adalah pemberian uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada seseorang tanpa adanya imbalan balik yang diharapkan, yang bertujuan untuk menunjukkan apresiasi, kasih sayang, penghargaan, ataupun untuk merayakan peristiwa tertentu. Tujuan pemberian hadiah yang pertama, memuliakan dan menghormati. Yang kedua, menyenangkan hati. Yang ketiga, mempererat persaudaraan. Adab memberi hadiah. Yang pertama, menampakkan rasa senang. Yang kedua, ikhlas tanpa pamrih. Yang ketiga, bersyukur. Yang keempat, menjaga adab bagi penerima. Baik anak-anak, dari pembahasan yang kita bahas tadi dapat diambil kesimpulan yaitu perbedaan zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang pertama, zakat adalah kewajiban harta yang diatur syariat. Yang kedua, sodakoh. Sodakoh adalah pemberian sukarela yang lebih luas dari harta maupun non-harta. Infak adalah mengeluarkan harta untuk kepentingan tertentu yang bisa wajib ataupun sunnah. Sedangkan hadiah adalah pemberian tulus untuk menyenangkan penerima tanpa mengharapkan imbalan. Itu tadi perbedaan dari zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba anak-anak, tadi kalian sudah melihat video yang telah Ibu sampaikan. Sekarang Ibu mau tanya, apa perbedaan zakat, infak, sedekah, dan hadiah? Saya Bu. Apa zakat yang pertama? Zakat hukumnya wajib, sedangkan infak, sedekah, hadiah hukumnya sunnah. Oh iya, kalau tadi di video menjelaskan bahwa zakat itu hukumnya wajib bagi setiap umat muslim. Sedangkan infak, sedekah, dan hadiah itu hukumnya sunnah. Itu salah satu perbedaan dari keempat yang kita pelajari hari ini. Ya. Terus, apakah ada ketentuan jumlahnya pada zakat? Ada berapa kilo? 2,5 kilo sampai 2,5 kilo sampai 3 kilo itu untuk zakat. Tetapi untuk infak, sedekah, dan hadiah tidak ada ketentuan. Ya, tadi bisa berupa apa? Kalau infak bisa berupa uang. Ya, ketika kita memasukkan ke kotak amal, Bu. Ya, itu juga termasuk infak. Terus tadi infak juga terbagi menjadi 3 hukum. Yang pertama ada hukumnya wajib. Yang kedua ada hukumnya sunnah. Yang ketiga mubah. Ya, itu 3 hukumnya infak. Sekarang Bu Devi tanya, kapan zakat itu dibayarkan? Ya, di bulan Ramadan. Kalau zakat fitrah itu kita harus membayarnya pada bulan Ramadan. Tapi kalau zakat mal kita harus membayarnya ketika harta sudah mencapai nisab. Nisab itu apa tadi? Batas
kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Hartanya sudah mencapai ketentuan kewajiban membayar zakat. Itu nih nisab. Untuk selanjutnya anak-anak, sesuai dengan pembagian kelompok minggu lalu, Bu Devi nanti akan memberikan LKPD kepada kalian untuk mengerjakan tugas kelompok. Setelah itu nanti setiap kelompok harus maju presentasi di depan. Ini kelompok sudah Bu. Kamu apa? Udah lali. Coba habis ini Ibu akan memberikan tugas kelompok. Sesuai dengan pembagian kelompok minggu lalu, kalian sudah Bu Devi bentuk menjadi 4 kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok harus menyelesaikan permasalahan yang Ibu kasih di LKPD-nya masing-masing. Ya. Setelah itu nanti kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dikerjakan secara bersama-sama. Ya, ini dikasih nama kelompok. Dikasih nama kelompok ya. Kelompok 1. Namanya ya, kelompok 2. Kelompok 3. Dibaca. Soal permasalahannya dibaca dulu, nanti dicari solusinya secara bersama-sama. Kelompok 4 ya. Dikerjakan secara bersama-sama. Saling kerjasama. Yang mengalami kesulitan bisa ditanyakan. Dipahami bacaannya, kemudian dipecahkan permasalahannya secara berkelompok. Ya, ini ditulis. Ini soalnya berkaitan dengan itu ya, antara infak dengan zakat. Dijawab secara kerjasama. Dicari
solusinya gimana dari permasalahan di lembar kerja ya. Kalau ini kelompok apa ini? Kelompok 1 mengenai tentang zakat fitrah ya. Dipahami permasalahannya apa, nanti dicari solusinya bersama-sama. Kelompok 4 dibaca, mencari permasalahan terkait dengan hadiah ya. Dibaca soalnya, kemudian nanti dicari solusinya bersama-sama. Apakah ada kesulitan? Kelompok 3? Ya. Ini materinya permasalahannya tentang itu ya, sedekah ya. Sudah selesai? Apakah ada kesulitan? Kalau ada yang mengalami kesulitan bisa ditanyakan ke Bu Devi ya. Sudah? Ya, berarti nanti yang presentasi kelompok 1 terlebih dahulu. Sudah? Sudah? Sudah kelompoknya Narendra? Ya. Sudah ini kelompok 2.
Karena sudah selesai semuanya, eh, sekarang waktunya untuk mempresentasikan dari hasil diskusi setiap kelompok. Ya, coba untuk yang pertama, Bu Devi minta kelompok 1 untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu. Yang lain nanti bisa bertanya. Ayo silakan kelompok 1. Salam dulu, jelaskan dari kelompok berapa dan akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Pak Fahri terdiri dari suami, Pak Fahri, istri, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Jumlah anggota keluarga Pak Fahri 4 orang. Setiap orang wajib mengeluarkan 2,5 kg beras untuk zakat fitrah. Maka total zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah 4 orang dikali 2,5 kg menjadi 10 kg beras. Jadi Pak Fahri harus mengeluarkan 10 kg beras untuk zakat fitrah. Terima kasih untuk kelompok 1. Apakah ada yang bertanya? Tadi di kelompok 1 menjelaskan di keluarganya Pak Fahri ada 4 orang. Kemudian besaran mengeluarkan zakat itu adalah 2,5 kg atau setara dengan uang berapa? 10.000. Di kelompok 1 diberikan persoalannya berapa zakat yang dikeluarkan oleh keluarganya Pak Fahri? Jawabannya adalah 10 kg beras ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Sekarang kelompok 2. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sekolah aku sedang membalas halaman untuk membantu pembelajaran alam. Beberapa siswa memberikan infak dengan jumlah berbeda-beda. Ada yang memberi 5.000, 10.000, bahkan 50.000. Urusan apa perbedaan infak dengan zakat dan bagaimana peran infak dalam membantu sesama? Infak bersifat sukarela, tidak ditentukan jumlah dan waktunya. Dalam cerita di atas, siswa memberikan infak dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa infak harus dilakukan oleh siapa saja dan dengan jumlah berapapun asalkan dilakukan dengan ikhlas. Infak sangat bermanfaat untuk membantu semangat fisik, kebersihan alam, serta membuka tempat berdiri dan menolong di antara manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi adalah penjelasan dari kelompok 2, yaitu tentang infak. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Terima kasih untuk kelompok 2, bisa kembali ke tempatnya. Selanjutnya adalah kelompok 3. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang anak kecil selalu menyisihkan uang jajannya untuk membeli air minum kemasan. Setiap hari Jumat, ia membagikan air minum tersebut kepada jamaah masjid setelah sholat Jumat.
Menurut kelompok kalian, bagaimana pahala sedekah meski nilainya kecil? Dan apa keutamaan sedekah dibanding ibadah lainnya? Meskipun sedekah anak kecil itu bernilai kecil, tetapi pahalanya sangat besar di sisi Allah karena dilakukan secara ikhlas dan niat baik. Allah tidak melihat besar kecilnya pemberian, tetapi ketulusan hati orang yang bersedekah. Sedekah seperti itu sangat mulia karena membantu orang lain dan memberi manfaat bagi banyak orang. Keutamaan sedekah dibanding ibadah lainnya adalah dapat menghapus dosa, menolak bala, dan mendatangkan keberkahan hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Kelompok 3 ada yang bertanya. Selain yang ada di dalam cerita tersebut tadi kan orang yang beramal ya. Ada yang tanya, senyum apakah juga termasuk sedekah? Jawabannya apa? Ya, senyum termasuk sedekah. Iya, senyum juga termasuk sedekah. Terima kasih untuk kelompok 3 bisa kembali. Sekarang yang terakhir yaitu kelompok 4. Silakan maju ke depan untuk presentasi. Memberikan hadiah termasuk perbuatan baik dan bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat yang ikhlas untuk menyenangkan hati dan mempererat persaudaraan. Apa? Memberikan hadiah termasuk perbuatan baik dan bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan bacalah cerita hadiah di bawah ini. Anak-anak tadi sudah kelompok 3 yang presentasi, sekarang kelompok 4 yang belum presentasi. Ayo kelompok 4 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Seorang guru memberikan hadiah kepada murid yang rajin mengerjakan PR berupa sebuah buku. Ada juga teman yang memberikan hadiah ulang tahun kepada sahabatnya. Hadiah berbeda dengan sedekah. Hadiah diberikan sebagai tanda kasih sayang, penghargaan, atau perhatian kepada seseorang. Sedangkan sedekah diberikan untuk membantu orang lain yang membutuhkan dan dilakukan karena Allah semata. Memberikan hadiah termasuk perbuatan baik dan bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat yang ikhlas untuk menyenangkan hati orang lain dan mempererat persaudaraan. Hadiah yang diberikan dengan tulus akan mendatangkan pahala dan memperkuat hubungan silaturahmi. Itu tadi penjelasan dari kelompok 3 yaitu tentang hadiah. Apakah ada yang ditanyakan? Saya Bu, jika kita diberi uang oleh orang tua karena mendapatkan ranking 1, apakah juga termasuk hadiah? Bagaimana kelompok 4? Ya, itu termasuk hadiah. Ya, itu termasuk hadiah karena itu juga termasuk pemberian hadiah atas apresiasi sebagai bentuk apresiasi karena mendapatkan ranking 1. Terima kasih untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempatnya. Coba anak-anak, kalian sudah luar biasa karena sudah mengerjakan tugas dari Bu Devi. Tugas kelompok ya. Sekarang coba biar tidak jenuh, silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri. Kita ice breaking terlebih dahulu ya. Bisa kita mulai? Bisa. Coba 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5 3 kali.
Coba tepuk satu kali lagi untuk menambah semangat kita pada siang hari ini. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Ayo, untuk LKPD-nya bisa dikumpulkan. LKPD kelompok. Itu tadi pengertian tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Ya, tadi kalian sudah mengerjakan tugas secara kelompok. Ya, sekarang sebagai evaluasi seberapa kalian memahami tentang materi kita pada pagi hari ini, silakan mengerjakan LKPD yang akan Ibu berikan kepada kalian untuk dikerjakan secara sendiri-sendiri, secara individu. Ya. Silakan dikerjakan. Jangan lupa dikasih namanya ya. Tadi yang kalian ketahui dari materi yang telah disampaikan, dari kerja kelompok, sekarang kalian mengerjakan secara individu. Nomor berapa, Azam? Nomor 2 ya.
Apa pengertian sedekah dan hadiah? Tadi sudah dijelaskan ya, apa itu sedekah, apa itu hadiah. Sekarang silakan dijawab di bawah ini. Giovanna nomor berapa? Nomor 1, pengertian dari zakat dan infak. Narendra sudah sampai nomor 5 ya, menyebutkan contoh-contoh sedekah. Tadi sudah dijelaskan ada banyak sekali contoh yang termasuk dengan sedekah. Ditulis di sini ya. Lea sudah sampai di nomor 6. Siapa saja golongan yang menerima zakat? Ya, dijawab di sini. Siapa tadi yang menerima zakat? Ada berapa tadi? Yang sudah bisa dikumpulkan ke depan ya. Oh ya, yang sudah silakan maju ke depan untuk menumpuk hasil kerjanya. Ada lagi yang sudah? Rian sudah? Oh, kurang nomor 1 ya. Mutiara nomor berapa? Nomor 3. Oh, Azam tinggal sedikit lagi ya. Nanti dikumpulkan ya habis ini ya. Ya, bawa sini yang sudah. Teman-teman yang lain kalau sudah bisa dikumpulkan ke depan ya. Azam sudah? Ya, bawa sini kalau sudah. Ya, bawa sini.
Sambil menunggu yang lain, Ibu koreksi hasil kerja kalian. Ya, bawa ke sini yang sudah. Sudah selesai? Sudah, April? Oh, tinggal sedikit ini ya. Ayo dikerjakan. Sudah? Tinggal sedikit. Kalau nanti sudah, dikumpulkan ya. Sudah selesai semuanya. Terima kasih untuk hari ini karena sudah mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Tadi sudah Ibu nilai, banyak yang sudah memahami tentang materi zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Coba dari yang kita pelajari tadi, apa yang kalian rasakan? Saya senang. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang. Senang. Apakah ada yang tidak senang? Tidak ada. Apakah ada kesulitan? Tidak. Tidak. Coba, kenapa kita harus belajar tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah? Ya, kenapa? Karena bisa menambah pengetahuan. Ya, betul sekali. Dengan belajar, tadinya kita nggak tahu apa itu zakat, ya apa itu infak, apa itu sedekah, apa itu hadiah. Setelah belajar, kita menjadi tahu perbedaannya, tahu hukumnya itu apa saja. Ya, itu manfaat dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Coba sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Devi mau tanya, apa hikmah dari berbagi? Ya, Pak? Bisa mendapat pahala. Siapa lagi yang bisa menjawab? Membentuk rasa syukur. Membentuk rasa syukur, membuat kita bersyukur. Ya, siapa lagi yang mau jawab? Biar disayang Allah. Ya. Jadi hikmah berbagi itu banyak sekali. 1, bisa mendapat pahala. 2, sebagai bentuk rasa syukur. 3, pasti disayang oleh Allah. Ada lagi. Biar tidak
kir atau pelit. Ya. Coba anak-anak, itu tadi pembelajaran pada pagi hari ini. Bu Devi hanya bisa berpesan kepada kalian, silahkan belajar selalu di rumah. Ya, tentang materi yang kita pelajari hari ini, semoga kalian juga bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Karena berbagi itu indah. Berbagi itu indah. Jadi jangan segan-segan atau jangan berat untuk berbagi. Ya. Silakan berkemas. Coba sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Devi berpesan, jangan lupa untuk senantiasa belajar di rumah. Ya, biar kalian menjadi pintar, karena sukses itu perlu belajar. Karena tidak ada orang yang sukses jika dia tidak mau belajar. Ya. Coba anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Bu Devi berpesan kepada kalian, di rumah jangan lupa untuk belajar. Jangan lupa untuk senantiasa belajar di rumah, ya, karena orang yang sukses itu adalah orang yang mau berusaha, orang yang mau belajar. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Ketua kelasnya silakan memimpin untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.